Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Teman-teman, negara kita masih berjuang untuk keluar dari jeratan COVID-19. Untuk itu, marilah kita patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita serta orang-orang yang berada di sekitar kita. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi kalian yang belum kenal dengan saya, perkenalkan, nama saya Ayunda Putri. Kalian bisa memanggil saya dengan panggilan Ibu Ayu. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya mengenai budidaya tanaman sayuran. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian budidaya dan sayuran. Yang kedua, mengenai jenis-jenis tanaman sayuran. Dan yang ketiga, mengenai sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, diharapkan dapat menjelaskan pengertian budidaya dan sayuran. Yang kedua, diharapkan dapat mengidentifikasi jenis-jenis tanaman sayuran. Dan yang ketiga, teman-teman diharapkan dapat menganalisis sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Nah, teman-teman, langsung saja kita simak video pembelajarannya. Teman-teman, ada nggak sih di antara kalian yang tidak suka makan sayuran? Pasti di antara kalian ada yang suka makan sayuran dan ada juga yang tidak suka makan sayuran. Padahal sayuran merupakan bahan pangan asal tumbuhan yang mempunyai kadar air dan serat yang tinggi loh. Nah, selain itu juga sayuran banyak mengandung vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Indonesia sendiri merupakan daerah tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun loh, karena tersedianya sinar matahari yang cukup. Nah, tanaman sayuran juga dapat tumbuh dengan baik di berbagai daerah di Indonesia. Nah, hal ini merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri atas berlimpahnya sumber daya alam, yaitu berupa tanaman sayuran. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak sih apa itu budidaya? Budidaya itu sendiri merupakan usaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda atau makhluk hidup agar tumbuh besar serta berkembang biak. Setiap daerah di negara kita mempunyai komoditas tanaman sayuran unggulan yang berbeda karena kondisi alam tiap daerah beragam. Pada daerah dataran tinggi, jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu berupa kentang, kemudian ada wortel, dan brokoli. Pada dataran rendah, jenis sayuran yang dapat dibudidayakan yaitu bawang merah, mentimun, dan sawi hijau. Teman-teman, tahu nggak sih kalian, hampir setiap bagian dari tanaman sayuran dapat dimakan loh oleh kita. Nah, sayuran itu sendiri dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimakan serta dimanfaatkan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah daun. Beberapa contoh sayuran daun yaitu bayam, kemudian ada kangkung, kemudian ada pakcoy, dan kemangi. Nah, yang kedua yaitu tangkai daun. Contoh sayurannya adalah seledri. Yang ketiga adalah umbi lapis. Contohnya yaitu bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, sayuran biji. Nah, sayuran biji kebanyakan itu berasal dari kacang-kacangan seperti kacang panjang, kacang polong, kacang merah, dan kedelai. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu umbi. Beberapa contoh sayuran umbi diantaranya yaitu kentang, kemudian ada talas, kemudian ada singkong, wortel, dan ubi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu sayuran bunga. Contoh sayuran bunga adalah kembang kol dan brokoli. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, adalah sayuran buah. Contoh dari sayuran buah ini yaitu tomat, kemudian ada terong, kemudian ada paprika, oyong, cabai, mentimun, dan pare.
Nah, yang terakhir yaitu yang kedelapan adalah sayuran batang. Contoh dari sayuran batang yaitu asparagus dan rebung. Teman-teman, penting sekali untuk kita mengetahui informasi tentang tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Nah, berikut ini merupakan contoh tanaman sayuran yang dapat dibudidayakan. Yang pertama yaitu tomat. Tomat ini merupakan tanaman perdu musim berbatang lemah dan basah. Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55 sampai 61 hari setelah tanam. Tomat juga mempunyai manfaat yaitu banyak mengandung vitamin A dan vitamin C. Nah, yang selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah ini sendiri atau biasa yang disebut dengan Allium cepa merupakan sayuran yang banyak dimanfaatkan untuk pembuatan bumbu, rempah, dan obat. Nah, masa panen bawang merah dilakukan pada saat udara cerah dengan umur tanaman yaitu 65 sampai 90 hari setelah tanam. Nah, yang selanjutnya adalah kangkung. Kangkung sendiri merupakan sayuran daun yang mudah untuk dibudidayakan serta populer. Kangkung dapat tumbuh pada dataran rendah. Nah, selain itu, kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Nah, kangkung juga dapat dipanen dengan cara dicabut atau langsung dipotong dengan menyisakan buku batangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu bayam. Nah, bayam itu sendiri termasuk sayuran yang dapat tumbuh di dataran tinggi, tetapi bayam juga dapat tumbuh pada dataran rendah. Nah, selain itu, bayam merupakan tumbuhan dikotil yang memiliki sifat batang yang basah. Nah, selain itu, sifat permukaan bayam itu licin, kemudian beralur dengan arah batang tegak lurus ke atas. Nah, bayam cabut dapat dipanen pada hari ke-25 dan hari ke-30 dan seterusnya sampai bayam selesai untuk dipanen. Nah, sayuran selanjutnya yaitu sawi. Nah, sawi sendiri merupakan kelompok tanaman dari marga Barsia yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Nah, itulah tadi contoh sayuran yang dapat dibudidayakan di Indonesia. Teman-teman, pembahasan selanjutnya yaitu sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Adapun sarana produksi tanaman sayuran yang diperlukan antara lain yang pertama adalah bahan. Nah, bahan ini sendiri dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu benih dan bibit. Benih dan bibit ini berbeda. Kalau benih berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Nah, yang selanjutnya adalah pupuk. Pupuk sendiri digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Nah, pupuk juga dibagi menjadi dua, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik yaitu pupuk kandang yang berasal dari kotoran hewan seperti pupuk kandang sapi, pupuk kandang ayam, dan pupuk kandang kambing. Sedangkan pupuk anorganik adalah pupuk berupa pupuk urea, kemudian pupuk NPK, dan pupuk KCl serta ZA. Yang selanjutnya adalah pestisida. Nah, pestisida ini berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman. Pestisida juga dibagi menjadi dua, yaitu pestisida alami dan pestisida buatan. Nah, dan yang terakhir adalah media tanam. Media tanam itu sendiri berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan dibudidayakan. Media tanam ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu media tanam organik dan anorganik. Adapun media tanam organik, jenisnya yaitu terdiri dari arang, kemudian ada sekam, kompos, dan serabut kelapa. Adapun media tanam anorganik, jenisnya yaitu terdiri dari gel,
kemudian ada pasir, kemudian ada pecahan batu bata, spons, dan vertikulit. Teman-teman, materi budidaya tanaman sayuran pada pertemuan kali ini dicukupkan ya. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya yaitu mengenai yang pertama adalah tahapan budidaya tanaman sayuran. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.